Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita atau kultum kita pada hari ini, yaitu silaturahim bukan hanya sebatas salam-salaman. Ini biasanya kita di Indonesia kita lakukan ketika di waktu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitr biasanya kita ini bersalam-salaman kepada saudara-saudara kita dan meminta maaf begitu saja. Akan tetapi ada hal yang lebih besar di balik itu adalah kita bersilaturahim. Kita datangi saudara kita, kemudian kita ngobrol, berbincang. Lalu kemudian obrolan tersebut harusnya lebih bermanfaat. Bukan membuat orang itu menjadi tersudut. Terutama ada di sebagian ya, teman-teman saya terkadang bercerita ketika sudah kumpul-kumpul sama keluarga, ada yang tidak betah kumpul dalam keluarga tersebut. Ada yang tidak senang kumpul di keluarga tersebut. Sebab ketika kumpul, justru keluarga, dari paman, dari saudara, dan lain sebagainya, justru membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat ya, seseorang ini menjadi terpojok. Sehingga hatinya menjadi tidak enak. Sehingga dia itu hatinya merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kiranya membuat hati seseorang ini menjadi sedih terkadang. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu menyangkut kehidupan keluarga hal tersebut. Ya. Menyangkut keluarga orang tersebut. Di antaranya misalkan pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap sepele, tetapi bisa jadi ini merusak hati atau membuat hati saudara kita itu sedih. Kumpul-kumpul bersama keluarga misalkannya, kemudian ada saudara kita yang belum punya momongan, ada saudara kita yang belum punya anak, sementara saudaranya yang lain yang baru menikah misalkan sudah punya anak, 10 tahun misal dia belum punya anak. Jadi 10 kali Idul Fitri, 10 kali silaturahim di sana itu selalu ditanya, "Atuh kapan punya anak? Masa begini?" Pertanyaan kita, menurut kita itu adalah hal yang sepele. Akan tetapi bisa jadi itu yang membuat saudara kita ini atau anak kita, saudara kita menjadi sedih, menjadi tidak nyaman dengan perkumpulan kita tersebut. Apalagi misalkan menyudut-nyudutkan dengan kamu itu harusnya begini, makanya tuh lihat si ini mah sudah bisa beli ini, sudah bisa beli itu. Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak harus kita lontarkan atau pernyataan-pernyataan yang tidak harus kita lontarkan kepada keluarga-keluarga kita. Harusnya pertanyaannya ini kita balik. Pertanyaan ini kita balik menjadi solusi. Lihatlah betapa kiranya ada orang atau beberapa orang yang terlihat zohirnya itu dia mampu, akan tetapi dia hanya menjudge saja. Dia hanya memberikan statement-statement yang statementnya itu tidak memberikan solusi. Harusnya begini. Dia sudah tahu misalkannya. Dia sudah tahu saudaranya ini membutuhkan modal. Disuruh jualan. Harusnya kamu itu jualannya begini. Belinya di tempat ini. Sementara saudaranya ini tidak ada modal. Harusnya si yang berbicara ini memberikan solusi kepada saudaranya, berikan dia modal, sekian juta, silahkan dipakai. Ini baru namanya solusi. Kenapa tidak tinggal di sini? Harusnya tinggal di sini, misal. Harusnya orang yang berbicara demikian itu berikan solusi. Ini ada uang untuk beli rumah, silahkan. Begitu baru kita memberikan solusi. Kalau sekiranya kita tidak bisa memberikan solusi, setidaknya kita tidak melontarkan statement-statement yang kiranya membuat hati orang itu tidak nyaman kepada perkumpulan-perkumpulan tersebut.
Harusnya di perkumpulan tersebut kita saling bahagia, ya. Berbahagia, ngobrol-ngobrol. Jangan sekiranya pertanyaan itu sifatnya personal atau membuat hati seseorang itu kiranya membuat dia tidak nyaman. Ya, kita buatlah pertemuan-pertemuan itu, Masya Allah luar biasa, bagaimana kabarnya, begini, oh alhamdulillah ya, begini-begini. Kita kasih apresiasi bagaimanapun keadaan saudara kita tersebut. Nah, kalau demikian, inilah yang dimaksud dengan silaturahim. Silaturahim yang memberikan solusi. Silaturahim yang memberikan jalan-jalan bagi saudara-saudaranya yang kiranya dalam kehidupannya itu dia merasa mentok atau merasa kekurangan. Ada saudaranya misalkan susah untuk kuliah. Oh, kuliahnya di sini saja, di sini ada beasiswa. Kita berikan informasi, bukan membangga-banggakan diri di hadapan saudara-saudara kita yang lemah. Bukan itu. Ini sebenarnya mencoreng ya nama baik yang kita sebut dengan silaturahim itu. Silaturahmi. Sekali lagi para hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan Anda berkumpul di bulan Ramadan, seharusnya kita ini saling memaafkan. Seharusnya kita ini saling mendoakan. Mendoakan dalam kebaikan. Mendoakan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya hakikat daripada silaturahim tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, dimurahkan rezekinya, hendaklah ia bersilaturahim. Tapi anehnya terkadang di kita ini silaturahim kita gunakan untuk membangga-banggakan diri kita. Bangga-bangga diri, sementara kita tidak bisa membantu saudara kita, itu sama artinya dengan nol. Bahkan dengan membangga-banggakan diri kita tersebut, bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tidak masuk surga, kata Rasulullah. Bagi orang yang ada di dalam hatinya ada sifat sombong dalam dirinya. Bagaimana tidak? Kita membangga-banggakan diri di depan keluarga-keluarga kita. Sementara kita tidak memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang ekonominya lemah. Kita tidak memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit misalnya. Hanya sekedar, oh beli obat ini, beli obat itu. Tapi kita tidak memberikan uang untuk terhadap mereka. Inilah ya yang menjadikan kita harus menjadi introspeksi. Kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang baik? Jangan hanya baik untuk diri sendiri saja. Harusnya kita juga baik kepada keluarga-keluarga yang lain. Kita berikan solusi. Kita berikan jalan. Kita berikan arahan. Kita berikan motivasi. Tanpa menyudutkan saudara kita yang lemah tersebut. Mudah-mudahan ya, ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.